Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah kita juga senang akan ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk lagi nih ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bolehkan aku menyalahkan diri sendiri ketika aku adalah anak hasil berzina? Dan orang tua angkat aku baru kasih tahu aku kalau aku bukan anak kandung mereka. Sedangkan aku sebentar lagi akan segera menikah. Jujur aku gak mau mencari orang tuaku yang sebenarnya. Apakah boleh wali nikah aku nanti adalah orang tua angkatku? Tapi apakah sah nanti pernikahanku jika orang tuaku yang akan menjadi wali nikah? Ustadz Maulana mohon jawabannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Inilah realita kehidupan. Di masyarakat banyak kejadian seperti ini. Baru-baru kemarin saya jadi yang menikahkan malah juga. Dan sebagainya banyak. Mohon izin saya pinjam kata-kata ini. Wali nikah atas anak angkat satu. Tidak boleh berubah nasabnya. Otomatis kembali kepada orang tuanya. Sekali lagi, kembali kepada orang tuanya. Jadi orang tua angkat enggak boleh menikahkan. Karena tidak mewarisi, bukan mahram dan tidak bisa jadi wali. Jadi itu. Orang tua angkat tidak akan menjadi mahram, tidak akan mewarisi dan tidak bisa jadi wali. Kecuali kalau waktu kecil bayi disusui oleh si orang tuanya saudaranya, itu. jadi sebagainya atau orang tuanya boleh. Kemudian kita lihat lagi. Pertanyaannya, boleh enggak orang tua angkatnya yang menikahkan? Sekali lagi tidak boleh dalam al-nasab. Tapi, ada tapi. Tapinya apa nih? Tapi apanya? Tapinya apa nih? Boleh enggak? Boleh enggak sih? Gini. Gimana? Gini. Boleh jikalau orang tua nasabnya itu mengalihkan perwaliannya kepada orang tua angkatnya. Oh, dialihkan ke orang tua angkatnya gitu ya? Saya mengalihkan perwalian saya untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama ini kepada si ini. Oh, itu boleh. Gitu. Lalu ada hakim setempat dalam artian dari pengadilan kaunter urusan agama yang jadi tanda tangan dan sebagainya. Baik, ya soalnya ini Kalau terjawab jelas ya jamaah ya. Jadi orang kalau bisa jangan di acara itu, di satu momen tersendiri. Oh, dia perwaliannya. Oke. Jadi sebelum acara khususnya itu ya, acara pernikahannya ya, baik. Jadi orang tidak ada yang tahu itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Tapi kalimatnya ngesat, muwali kan. Wali. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Atas perwalian dari orang ya. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah masih nih ya. Assalamualaikum Habib, mohon samarkan nama saya. Aku belum cerita ke istri kalau ternyata aku memiliki anak hasil, maaf, zina. Waktu itu aku sangat hilaf dan sedang mengalami konflik di dalam rumah tangga. Aku gak sengaja mencari kesenangan di luar sana dan ternyata aku sampai menghamilinya. Dan sekarang cewek itu menuntut aku untuk menikahinya. Bagaimana langkah yang harus aku ambil ya Bib? Masalahnya aku juga gak mungkin menceraikan istri aku yang sekarang dan memilih selingkuhan aku. Tolong aku Bib, Ustadz. Wah kalau gini aja nih. Gimana nih Habib Usman? Mau enaknya tapi gak mau tanggung jawab. Mau tanggung jawab. Intinya segala sesuatu dalam setiap kehidupan yang kita lakukan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena zina adalah perbuatan yang keji. Karena zina adalah jalan untuk mendapatkan tipu daya setan. Setan bisikin masuk dalam hati jiwanya, terangsang tubuhnya, akhirnya melakukan perbuatan zina, dampaknya fatal. Inilah yang terjadi. Oleh karena itu bertanggung jawablah atas setiap kejadian tersebut. Ketika bertanggung jawab, maka inilah dikatakan bahwasanya manusia tersebut sudah berdosa, dia bertanggung jawab dan dia mengerti tentang kehidupannya, maka dia minta ampunan kepada Allah dan ini langkah yang terbaik. Jadi bertanggung jawab, apa akhirnya dampaknya? Kumpulin inilah yang terjadi. Inilah begini yang harus dilakukan. Maka diharuskan untuk menikahinya. Karena apa? Karena ini udah jalan yang dilakukannya. Bertanggung jawab dari setiap kejadiannya. Kalau misalkan dia ngelakuin ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, di mana-mana sampai 20 kali, 50 kali. Ya Allah. Dia perbuatan yang gak benar kan. Apalagi tadi tuh sampai dia menggugurkannya. Dia aborsi, haram hukumnya. Ya. Inilah dampak yang fatal yang dilakukan oleh manusia. Udah tipu daya setannya masuk,
akhirnya dia dapat tipu daya setan lagi, dia melakukan perbuatan dosa berulang-ulang kali, maka dampaknya fatal kepada manusia tersebut. Berarti dia manusia yang melakukan banyak dosa. Zina, aborsi, dia ribut, dia ini, itu, dan lain sebagainya. Menyakiti perempuan lain dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Habib Usman Ya, untuk penjelasannya. Terima kasih jamaah sudah bertanya dan terima kasih guru-guruku sudah menjawab pertanyaan dari jamaah. Dan sekarang jamaah kita akan mendengarkan muhasabah dan juga doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika datanglah seorang wanita dengan perut yang membesar karena kehamilannya menemui baginda Nabi SAW. Lalu wanita ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya hendak dihukum apa? Saya mengandung hasil daripada perzinahan, maka hukum saya Rasulullah. Nabi SAW tiba-tiba memerah wajahnya. Nabi tidak serta-merta ingin menghukum orang yang telah melakukan kesalahan. Apalagi seorang Nabi Allah yang mulia, tahu apa yang dirasakan wanita tersebut. Maka Nabi SAW menyuruhnya, memerintahkan wanita tadi, pulanglah sampai engkau melahirkan anakmu. Jikalau engkau telah melahirkannya, datanglah kembali ke sini. Nabi perasaan mengatakan mudah-mudahan wanita itu tidak kembali lagi. Biarlah dia kabur daripada hukumannya dan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Lalu ternyata setelah kelahirannya, wanita itu pun kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sambil menggendong bayinya yang masih merah. Saya telah melahirkannya, sekarang hukumlah aku ya Rasulullah. Aku siap menerima hukuman apapun itu. Nabi semakin tidak tega melihatnya. Lalu Nabi menyuruhnya pulang, sapilah anakmu, susuilah ia sampai ia genap berusia 2 tahun, baru engkau kembali ke sini. Maka pulanglah kembali wanita tersebut menyusui anaknya. Ternyata setelah umur 2 tahun Nabi berharap dia tidak kembali lagi. Tapi wanita ini kembali datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang saya benar-benar siap. Anak saya telah tercukupi air susunya. Anak saya telah tumbuh dan sekarang saya siap menerima hukuman apapun itu. Ia tahu bahwa hukumannya dirajam sampai ia meninggal dunia. Maka terjadilah hukuman yang sebenarnya Nabi SAW tidak mau melakukannya. Ketika terjadi hukuman tersebut, para sahabat yang melemparinya sambil melaknatnya. Dasar wanita pezina, dasar engkau pendosa, dasar orang yang berbuat keji, orang yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam keadaan bersedih membisikkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ketahuilah, andai kata taubat wanita ini, seorang pezina ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka itu akan cukup bagi kita semua. Saking berharganya taubat wanita tadi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita ngejudge orang lain, jangan pernah kita merendahkan orang yang telah berbuat keji dan mungkar. Barangkali ia telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita yang menggunjingnya, bahkan memfitnahnya, bahkan mengata-ngatainya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keturunan kita terhindar daripada perbuatan buruk tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم واحفظهم ولطاعتك وارزقنا برهم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah Salam